Pemirsa, sampah menjadi masalah utama bagi masyarakat, khususnya di ibu kota Jakarta. Sampah akan menjadi berguna apabila kita manfaatkan kembali untuk dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Bersama saya Cici Kasari, selamat datang di Jalan Inspirasi. Pengolahan sampah daur ulang menjadi salah satu solusi minimnya tempat pembuangan sampah. Keterbatasan tempat pembuangan sampah di kota Jakarta menjadi masalah yang serius. Dalam satu hari, sampah di Jakarta mencapai 26.000 meter kubik. Iya Pak, menurut Bapak bagaimana nih tentang masalah sampah di Jakarta? Sampah di Jakarta aku bilang cukup parah ya, karena berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, seharinya itu kurang lebih 26.000 meter kubik 26.000 sampah yang dihasilkan di Jakarta setiap harinya? hanya di Jakarta saja. Dan itu kalau misalkan dikumpulkan dalam waktu 2 hari, kita bisa membangun satu candi Borobudur dari sampah. Dan itu adalah satu masalah yang sangat krusial sekarang, khususnya untuk Jakarta ya. Dan parahnya itu seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu? Parahnya paling gampang adalah ketika kita pergi ke Teluk Jakarta. Teluk Jakarta? Ya, di sana sampah sudah sampai di sana, bahkan sudah sampai ke Kepulauan Seribu. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, pemerintah telah menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah. Ya, paling sederhana adalah itu undang-undang yang digunakan untuk mengatur tentang persampahan, bagaimana sampah itu dikelola dan lain sebagainya. Dan yang menariknya adalah undang-undang ini sudah menyasar ke produsen. Jadi ada extended producer responsibility, di mana mereka harus bertanggung jawab atas kemasan yang sudah mereka buat dan sudah mereka lempar ke konsumen. Jadi mereka harus bertanggung jawab, tidak bisa melepas tangan. Namun, realita yang terjadi, aturan-aturan ini tidak banyak merubah keadaan dan sampah masih berserakan di mana-mana. Pada dasarnya, sampah dibagi atas 2 jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sampah rumah tangga berupa sayuran, kulit buah, dan daun. Sedangkan anorganik seperti botol plastik, dan kaleng. Udah lama nggak di sini? Lama. Udah berapa tahun sih? TPST Bantar Gebang merupakan tempat pembuangan sampah bagi warga DKI Jakarta. TPST atau tempat pembuangan sampah terakhir ini memiliki lahan seluas 110 hektar. Setiap harinya menampung 26.000 meter kubik sampah Jakarta. Dari tumpukan sampah itu memunculkan aroma tidak sedap. Bahkan, air sampah yang disebut lindi pun mencemari sungai dan sumur warga. Sekarang saya ada di tempat pembuangan sampah terakhir di Bantar Gebang. Di sini bisa kalian lihat betapa banyaknya sampah, terus juga cuaca terik sekali. Nah sekarang saya akan mewawancarai salah satu sumber yang akan kita lihat. Mari. Ibu apa kabar? Ibu siapa? Ibu Ramlan. Ibu Ramlan. Ibu udah lama nggak di sini? Lama. Udah berapa tahun? Sekitar 5 tahun, 6 tahunan jalan. 5 tahun, 6 tahunan. Oh, ibu di sini ngambil sampah apa aja? Iya, ambil sampah ya apa aja, mainan, kadang-kadang ada namanya barang-barang bekas, Ya. ya dibawa, tadi kumpulin, sisain, buang. Dipilah-pilah lagi gitu nggak bu? Enggak. Enggak. Di sini ibu pernah sakit nggak? Ya kalau sakit sih emang udah terlalu udah tua, ini lagi udah tinggi kan Oh, iya. turun naik karena Oh, iya. orang udah tua kan udah banyak Timbunan sampahnya udah kan terlalu besar. ya obat
obat kan namanya bilang ya paling-paling obat warung kan. Iya. Bagaimana nggak sakit? Setiap hari, ratusan truk pengangkut sampah hilir mudik untuk mengantarkan sampah. Banyak para pemulung mengais rejeki dari TPST Bantar Gebang. Pemukiman tempat tinggal mereka sangat jauh dari standar kebersihan. Masalah ekonomilah yang menjadi salah satu faktor utama penyebab mereka tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang. Apakah barang-barang Anda ada di sekitar sini? Bayangkan, beberapa tahun lagi sampah yang ada di sini akan menggunung tinggi seperti apa. Lebih baik itu, kita akan menjaga bumi kita dari sampah dan kita akan mengolahnya yang lebih baik dan lebih berkreasi lagi dengan ide-ide yang cemerlang. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, masyarakat di sekitar TPST mengambil kesempatan memilah sampah organik dan anorganik. Menyaksikan gunungan sampah di Bantar Gebang membuat segala benda sekitarnya terlihat kecil. Bahkan, kendaraan-kendaraan berat seperti eskavator dan traktor terlihat seperti mainan. Hanya dengan semangat, kemauan, dan kreativitas masyarakatlah, maka masalah lingkungan seperti penumpukan sampah akan berkurang. Pemirsa, untuk mengurangi volume sampah di Bantar Gebang, setidaknya kita bisa melakukan hal kecil untuk melakukan perubahan. Seperti Pak Sarudin, ia adalah seorang pembuat kerajinan tangan dan sampah plastik. Mau tahu seperti apa? Ikuti saya. Daur ulang merupakan upaya memanfaatkan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Melalui proses fisik maupun kimiawi, suatu produk yang dapat dipergunakan dan diperjualbelikan kembali. Untuk memanfaatkan kembali sampah, kita bisa mendaur ulang sampah plastik kemasan dan plastik resep dalam skala kecil. Tapi kini ada cara unik dan kreatif untuk mengolah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Siapa sangka plastik resek dapat disulap menjadi aneka macam tas cantik, tudung nasi, dan vas bunga. Ini sih Pak, kita rumah Pak Sarudin. Dari mana ini? Dari tadi saya udah muter-muter cari di rumah, tapi belum ketemu. Kebetulan Pak Sarudin ini saya sendiri nih. Oh, Bapak Pak Sarudin ya? Iya, saya Cici Pak. Iya. Maksudnya mau apa nih? Aku mau belajar, boleh nggak Pak? Belajar apa tuh? Belajar karya Bapak dong pastinya. Oh, yang daur ulang itu? Iya, betul. Oh, iya, Iya. kebetulan. Iya. Ayo Pak. Iya. Sini, sini. Ya, nih rumah saya nih. Oh, iya. Aduh, silakan masuk. Iya Pak. Ini saya pasang dulu. Pak, ini sampah banyak banget sih Pak. Ini inspirasi dari apa ya Pak? Ini tadinya inspirasinya dari kami punya wilayah dalam rangka penanggulangan sampah untuk masalah kebersihan. Jadi warga masyarakat di sini pada umumnya ya sudah mengerti akan memilah sampah. Jadi gimana? Ada yang mau belajar atau tertarik? Ayo, boleh. Boleh ya? Ya. Oke, jadi ini kalau biasanya kita lipat-lipat, ya. Dua gini kita lipat lagi seperti ini. Ya. Nah, sudah ngerti kan? Nah, ini kita gunting. Nah, ini sajian dari dasar ya. Oh itu. Nah, jadi apa kalau dari dasar aja. Nah, ini dimasukkan begini nih dua, jangan satu aja. Nah, ini kayak sambung karet pelan-pelan tariknya pelan-pelan. Jangan sampai putus ya. Ya, oke. Ya. Oke. Ini kita ambil satu lagi kita ambil ya. Nah, kita ginikan lagi ya. Sambung karet lagi. Oh, Kita, jadi bikinnya tuh pakai dengkul. ya, dipilih di paha seperti ini. Ini pilihan pertama gini. Pilih. Terus
terus Jadi bukan dilinting-linting gini ya? bukan kalau yang gitu tidak ada kekuatan dia apa nggak bagus tuh ya seperti ini akhirnya Kok unik? kita jadikan satu gitu tuh Nek. Oh. Jadikan satu seperti ini ya jadi Ya? kan Oh iya. iya terus aja kita bikin terus nah ini setelah kita pilih tadi nah ini loh hasilnya ya sudah hasil seperti ini nah ini Nih. ya hasilnya. iya Oh. Ini pemirsa hasilnya seperti ini. Setelah tadi kita sambung, hasilnya panjang juga ya. Setelah kita tadi udah dianyam ya sudah dipilin seperti ini kita anyam kita masukkan ke sebuah pola. Oh, jadi Ya. ini polanya? Polanya seperti ini ya. Polanya kita pakai paku seperti ini. Ini pakunya jaraknya 1 cm ya. Nah nanti setelah polanya jadi kita anyam secara rapat ya seperti ini. Seperti Jadi itu. harus rapat gitu ya, Ya Pak? harus rapat. Nanti setelah pola ini selesai Ya. kita jadikan sebuah tas. Nah tasnya seperti ini tuh. Iya. Cantik juga tasnya. Iya. Padahal tuh dari plastik. Dari bahan plastik yang tidak terpakai, yang keseharian kita buang. Sahrudin telah menciptakan berbagai kerajinan mulai dari sampah plastik kemasan makanan dan minuman. Dengan mengolah sampah plastik ini, Sahrudin mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah, salah satunya sebagai pejuang lingkungan pada tahun 2008 tingkat DKI, sebagai pejuang lingkungan pada tahun 2009 tingkat Jakarta Selatan, dan sebagai pembina Kalpataru pada tahun 2010 tingkat DKI. Untuk Bapak nih, tips apa aja sih Pak yang untuk masyarakat agar semua itu bisa seperti Bapak menciptakan kreatif? Gitu. Begini aja sebenarnya tipnya itu adalah kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalau masing-masing rumah tangga ingin berbuat peduli terhadap sampah, ya bisa memiliki hal seperti ini dan akan saya ajarkan lah gitu kepada mereka ya untuk membuat tas seperti ini dari mulai awal sampai menengah sampai terakhir tas ini terbentuk. Oh, Gitu. jadi siapapun bisa ya Pak? Bisa. Asal Peduli. Oh. Peduli itu lebih dari segala-galanya. Oh, iya Pak. Terima kasih udah mengajarkan saya untuk membuat tas cantik ini ya Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini suatu pembelajaran buat adik-adik semua. Pasti Pak. Nah pemirsa, itu tadi kita sudah belajar gimana caranya buat tas cantik dari sampah plastik. Dan tidak ada salahnya kita untuk menjaga lingkungan agar bisa mengurangi volume sampah dan lebih menguntungkan lagi untuk diri kita dan lingkungan. Selain Sahrudin, ada juga tempat pengolahan sampah dalam bentuk kompos. Mitran adalah tempat pengolahan sampah rumah tangga yang dapat memproduksi kompos dan minyak bahan bakar pengganti minyak tanah. Sekarang kita sudah bersama Pak Bobi nih. Apa kabar nih Pak Bobi? Baik. Iya, tadi kan Bapak janji mau praktekin saya bikin kompos? Oh bisa. Boleh? Boleh, silakan. Kita bisa ke lokasi kita. Nanti kita lihat bagaimana proses pembuatan kompos dari sampah organik. Pemirsa, sekarang kita ikutin aku yuk. Kita buat pupuk kompos. Hasil dari kita ayakan ini, nah ini yang disebut Di Mitran tidak hanya mengolah kompos, di sini juga mengolah minyak bahan bakar dari sisa penyaringan kompos. Proses untuk membuat kompos juga tidak terlalu sulit dengan dikerjakan oleh para pekerja yang sudah ahli. Bobi, penggagas terbentuknya usaha Mitran. Bobi salah satu yang menginspirasikan kita untuk selalu menciptakan sesuatu yang baru dari barang bekas seperti sampah-sampah ini untuk skala bisnis. Ini apa nih Pak? inilah hasil cacaan sampah Pecahan sampah. yang kita ambil dari masyarakat.
yang kita cacah, kemudian diproses fermentasi selama 3 minggu. Nah, setelah itu baru kita ayak menjadi kompos. Berarti lama juga Ya, karena ini proses pembentukannya butuh waktu sampai baunya hilang, ya, dan panasnya hilang. Kalau tidak gitu, kompos itu lama tidak matang. Setelah melalui proses pencacahan, sampah plastik kemudian difermentasi selama 7 hari. Ini apa namanya itu, Pak? Ini mesin pengayak kompos. Pengayak kompos. Nah, ini pengayak kompos, ya, yang tadi kamu lihat dari awal, kompos kita ayak, keluar organiknya. Nah, inilah anorganiknya, tapi masih bisa kita manfaatkan untuk bahan bakar. Hasil dari kita ayakan ini, nah, ini yang disebut biomasa. Biomasa. Nah, biomasa jadi ini bisa dimanfaatkan untuk pembakaran. Nah, dalam artian bukan dibakar percuma, tapi kita manfaatkan uap panas dari hasil bakaran biomasa ini. Dari sisa pengayakan kompos, dijadikan bahan bakar untuk membuat minyak sebagai pengganti minyak tanah. Dengan pembakaran di atas 120 derajat Celcius, kemudian melalui proses penyulingan, dan minyak pun siap digunakan. Tapi dan baunya seperti dibilang tadi tidak Ya, menyengat. nggak menyengat. Nah, nyengat seperti mata orang, Iya, dan bau tidak lengket. banget. Nah, Ternyata plastik itu khasiatnya banyak banget ya, kegunaannya banyak banget.